Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas soal-soal untuk penilaian akhir tahun. Materinya adalah kimia kelas 10 SMA untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit ya. Untuk soal nomor 1, larutan X dalam alat uji elektrolit memberikan data. Lampunya menyala pada elektrode, terjadi perubahan kimia. Apa tuh? Terjadi banyak gelembung gas. Maka larutan X tersebut adalah apa? Kalau cirinya lampu menyala dan terjadi banyak gelembung gas, maka ini digolongkan ke dalam elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat itu apa aja? Bisa terdiri dari basa kuat, asam kuat, ataupun garam. Di sini ada A, pilihannya garam dapur, maka ini udah jawabannya, yaitu A. Untuk yang lainnya cuka dapur, ya cuka dapur itu CH3COOH, air selokan, air jeruk. Ini kita masukkan ke dalam elektrolit lemah. Ciri elektrolit lemah biasanya lampunya menyala redup ataupun adanya gelembung gas, tapi gelembung gasnya sedikit. Untuk larutan non elektrolit itu biasanya dua-duanya nggak ada, jadi lampunya mati dan tidak ada gelembung gas ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini gas amonia NH3 ya, jika dilarutkan dalam air, sebagian akan terurai menjadi kation NH4+ dan anion OH-. Pernyataan di atas yang benar dengan proses pelarutan gas amonia. Ingat, kalau amonia dilarutkan itu NH3 ditambah OH-, maka akan jadi kationnya NH4 positif ditambah OH-. Nah, seperti itu. Nah, di sini pastinya dalam apakah benar nomor 1, dalam alat uji elektrolit lampu redup atau mati boleh dan terjadi sedikit gelembung gas. Kenapa? Ini betul enggak? Karena ini merupakan NH atau amonia NH3 itu merupakan elektrolit yang lemah sehingga lampunya redup atau mati. Terus gelembung gasnya sedikit. Terjadi larutan NH4OH yang bersifat basa, ini kurang tepat karena kalau kita reaksikan baru betul, misalnya NH4 plus ditambah OH-, reaksi lebih lanjutnya menjadi NH4OH ya. Jadi ini kurang tepat nomor 2. Nah, nomor 3, jika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalamnya berubah jadi biru. Benar, karena sifat basa adalah merubah lakmus merah menjadi biru. Lakmus merah berubah jadi biru. Ya. Di sini berarti 3 betul. 1 dan 3 betul, pilihannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui data hasil pengujian daya hantar listrik berbagai zat sebagai berikut. Nah, di sini ada P, Q, R, S. Nah, ini bentuk padatan, lelehan, dan larutan. Elektrolit yang merupakan senyawa ion. Ingat, untuk senyawa ion, baik lelehan dan larutan itu menghantar listrik atau sifatnya sebagai konduktor. Berarti P ini benar-benar. Dan untuk padatannya bersifat non-konduktor atau tidak bisa menghantar listrik, ini benar. Berarti ini jawabannya adalah otomatis A. Karena dia adalah senyawa ion. Nah, kalau di sini non-konduktor baik ini adalah kovalen ya, senyawa kovalen. Gitu. Non-konduktor ini larutannya juga. Ini sebenarnya senyawanya kovalen juga ya. Kalau non-elektrolit berarti tidak menghantar ke semuanya. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Wah, ini agak kat. Berikut merupakan hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan. Dari data di atas, pasangan yang digolongkan elektrolit kuat dan lemah. Kita cari dulu yang kuat. Ingat, kalau elektrolit kuat nyalanya terang. Atau nyala redup boleh, banyak gelembung bisa. Itu masih masuk elektrolit kuat ya. Kita bisa misalnya 1, coba kita cari pasangannya elektrolit lemah. Elektrolit lemah tidak menyala sedikit gelembung. Ini bisa 1 dan 3, berarti B. Ya.
Kalau 2 pasangannya harus, kalau ini masuknya non elektrolit, non. Berarti kalau 4 ini salah nih, yang ada pilihan 4 ya. Kalau 2 ini kenapa salah? Karena nyalanya redup banyak gelembung. Ini masih masuk elektrolit kuat. Elektrolit kuat. Ini lebih cocok ke elektrolit kuat. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Karena ini masih teori ya. Larutan yang merupakan elektrolit kuat. Ingat, elektrolit kuat bisa dari asam kuat, bisa dari basa kuat, bisa dari garam. Asam kuat, basa kuat, dan garam ini adalah alkohol atau etanol. Ini non elektrolit. HCN ini elektrolit lemah. Elektrolit lemah. NH3 ini basa, tapi basanya basa lemah, sehingga elektrolit lemah. H2SO4 ini kuat, elektrolitnya kuat. Kalau ini C6H12O6 ini adalah gula, ini juga merupakan non elektrolit. Untuk soal nomor 6, daya hantar untuk elektrolit akan menunjukkan, nah untuk larutan elektrolit daya hantarnya pasti nyala lampunya terang ya. Untuk elektrolit bisa terang atau redup, karena kan kalau elektrolitnya nyala lampu terang atau redup itu kalau dia gasnya banyak itu masih masuk elektrolit kuat, berarti bisa D. Nyala lampunya bisa terang atau redup. Nomor 7. Berdasarkan data di atas, pernyataan yang benar adalah ya. Nomor 1, di sini ini adalah dapat terionisasi dalam larutan, betul. Nomor 1 betul. Kovalennya di sini adalah oke. Untuk nomor 7, berdasarkan data di atas, pernyataan yang benar tadi ya. Di sini kalau kita lihat tadi H2SO4 kovalennya non polar. Ini harusnya polar. Ini salah. Ya, ini ada nonnya salah. Berarti dapat terionisasi iya. Ini udah otomatis jenis larutan elektrolit. Berarti nomor 1 salah, dari polar non polarnya aja udah salah. NaCl ionik betul. Ini dapat terionisasi harusnya ya. Ini tidak, berarti salah. Nomor 2 salah. Ini adalah kovalen polar CH3COOH. Lalu dapat terionisasi ya, tapi ini bentuknya molekul. Harusnya ion H+ sama CH3COO-. Terus ini non elektrolit. Harusnya dia masih masuk elektrolit. 3 otomatis salah. 4. CaOH2 ini ionik. Dapat terionisasi juga betul. Jadi semua yang bisa terionisasi seperti Ca2+ tambah OH- ini masuknya elektrolit ya. Berarti otomatis jawabannya D. Kalau di sini adalah gula nih ya, non elektrolit molekul, harusnya dia tidak dapat terionisasi ya, masih dalam bentuk molekul ya. Nomor 8, di antara zat elektrolit berikut yang tergolong senyawa kovalen polar. Jadi senyawa kovalen polar, kalau kita lihat di sini, polar itu berarti terbentuk dari non logam ditambah dengan non logam. Kalau nanti ada ion, ikatan atau senyawa ion itu terbentuknya dari logam dan non logam. HBr ini adalah H-nya itu merupakan gas yang bukan logam, non logam ditambah non logam. Ini udah kovalen polar. Ada ciri lainnya sih, seperti ada pasangan elektron bebasnya. Tapi dilihat dari non logam sama non logamnya aja ini udah masuk polar. Karena kenapa? Karena NaBr, Na itu logam, Br itu non logam. Berarti ini ionik ya. Begitu juga dengan KCl, ini K-nya logam ya. K-nya logam, Cl-nya non logam. BaCl, Ba itu barium, golongan 2 itu logam, Cl-nya non logam. Ini ionik semua nih. CaCl2 juga ionik. Kenapa? Karena terdiri dari logam. Jadi depannya logam nih, Na, K, Ba sama Ca itu
logam. Br, Cl ini nih, Cl2 ini juga merupakan non logam. Jadi logam dan non logam ini masuk ke ionik. Oke, di antara zat elektrolit berikut yang tergolong senyawa ion dan kovalen polar. Ion tapi dia masuk juga kovalen polar. Kalau ini tadi masuknya kovalen aja ya. Kovalen. Tapi yang ini ion. Kenapa? Karena logam dari Na dan Br itu kan non logam. Seperti yang di atas terdiri dari logam dan non logam, ini ion. Ini ada logam, terus di sini OH ini adalah non logam dan non logam. Ada 3 ini bisa masuk ion dan kovalen polar. Jadi masuknya adalah KOH. Kalau ini hanya ion saja, kenapa? Ba sama Ca itu logam, Cl ini non logam. Cara mudahnya seperti itu. Nomor 10, perhatikan beberapa larutan berikut. Di sini ada HCl ya, H2SO4, AlCl, 3, CH3COOH, C6H12O6. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat. Apakah HCl? Kalau HCl kan akan terionisasi menjadi H+ tambah Cl-. Ini derajat ionisasinya atau N-nya yang terionisasinya ada berapa? Di sini 1. Kita lihat koefisiennya. Di sini 1. Di sini tidak ada angka, berarti 1. 1 tambah 1 jadi 2. Kita kali molaritasnya, berarti 2 dikali 0,2 sama dengan 0,4. Sekarang H2SO4 kalau terionisasi 2H+. Jadi di sini ada di depan ya. SO4 2-. Ini telah kita bahas ionisasi, bisa dilihat videonya di reaksi ionisasi ya kalau yang masih belum mengerti ya. Jadi aku di sini udah nggak bahas lagi. Di sini N-nya ada berapa? Di sini ada 2, di sini ada 1. Kalau 1 kan nggak ditulis jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3. Kita kali 3 dikali molaritasnya 0,1 dikali 0,1 jadi 0,3. Jadi kita cari yang sama ya. AlCl3 terionisasi jadi Al3 positif ditambah 3 Cl-. Jadi N-nya berapa? Ya, ini 3-nya ditaruh di depan nih. 3 ini jadi di depan sini. Ini 3+, ini 3-, maka ini harus 3+ agar netral ya. Jadi di sini 1 koefisiennya, di sini 3. 1 tambah 3 N-nya jadi 4 ya. 1 di sini, 3 di sini jadi 4. 4 kali 0,1 sama dengan 0,4 ya. Maka yang benar itu yang sama itu 1 yaitu 0,4. Nih udah dapat 3 juga ya. 0,4, 1 dan 3. Ini harusnya juga salah. Kenapa? Karena H+ tambah ya CH3COOH, H+ tambah CH3COO-. Nah, ini N-nya adalah di sini 1, di sini 1 jadi 2. 2 dikali 0,1 itu 0,2. Sedangkan ini molekul jadi tidak terionisasi. Jadi tetap 0,2. Lanjut ke nomor 11. Suatu larutan merupakan penghantar listrik yang baik jika larutan tersebut mengandung apa? Pastinya penghantar listrik yang baik karena ada ion-ion yang bergerak bebas. Pasti jawabannya A. Ya. Oke, nomor 12. Lampu alat penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka, tidak menyala. Tetapi pada elektroda tetap terbentuk gelembung gas. Penjelasan untuk keadaan tersebut yang tepat. Cuka bukan elektrolit, salah, karena dia masih ada terbentuk gelembung gas, pasti dia elektrolit. Ya, elektrolit karena apa? Karena bisa jadi di sini sedikit sekali cuka yang terionisasi. Kenapa? Kalau terionisasi dia masih membentuk gas. Kalau cuka elektrolit kuat tidak. Kenapa? Karena kalau kuat itu pastinya membuat lampu juga menyala ya, karena di sini kan tidak menyala. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Soal terakhir di larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan natrium hidroksida memiliki derajat ionisasi 1.
Artinya dia derajat ionisasi 1 itu berarti dia elektrolit kuat, sehingga ia dapat terionisasi sempurna atau 1. Berarti terionisasi sempurna. Kalau kurang dari 1 berarti dia terionisasinya sebagian. Ya. Kalau 0 ya tidak terionisasi sama sekali. Oke, untuk materinya lanjut ke materi reaksi redoks. Di sini pada soalnya adalah pada reaksi redoks ZnS ditambah HNO3 akan menjadi ZnSO4 ditambah NO ditambah H2O. Pertanyaannya adalah yang bertindak sebagai oksidator. Jadi oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi oksidator ini kita bisa tulis adalah zat, sebentar ini kita ganti. Oke, adalah zat yang mengalami reduksi. Nanti kalau berarti namanya adalah oksidator. Oke, untuk zat yang mengalami reaksi oksidasi ya dibalik. Jadi namanya reduktor. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Di sini ada ZnS ditambah HNO3 akan menjadi ZnSO4 ditambah NO ditambah H2O. Kita cek biloknya masing-masing. Oke, kalau di sini Zn itu biloknya ada logam lebih dulu -2. Kok -2? Zn itu logam, jadi biloksnya adalah positif 2. Jadi ini kita bisa tulis Zn itu positif 2 di atas deh ya. Maka agar jadi 0, kenapa 0? Karena ini adalah tidak ada muatannya. Kalau misalnya nanti ada ZnS min, maka ini sama dengannya bukan 0 tapi sesuai muatannya. Kalau di sini min berarti sama dengannya -1. Kalau di sini plus maka di sininya +1 gitu. Tapi kalau ZnS aja seperti ini, ZnS aja maka sama dengannya adalah 0. Jadi ini biar sama dengan 0 maka plus 2 harus ditambah berapa biar jadi 0, yaitu -2. Oke, untuk HNO3H itu golongan 1 jadi +1. O itu ketentuan dia itu -2. -2 karena atomnya ada 3, jadi -2 dikali 3. Ya, ini kita tulis -2-nya di sini deh. Jadi -2 dikali atomnya. Atomnya berjumlah 3. -2 kali 3 jadi -6. Maka N di sini adalah ini biar sama dengan 0 ya karena tidak ada muatan. Jadi +1 ketemu -6, 1 -6 jadi -5 biar jadi 0, maka di sini harus positif 5. Kita tulis positif 5 gitu. Kita lanjut ke sebelah kanan. Jadi Zn itu adalah positif 2. Kenapa? Karena sulfat itu -2. Maka di sini adalah positif 2 sama. O itu -2 dasarnya karena atomnya ada 4, -2 dikali 4 jadi -8. Sama dengan harus 0. 2 -8 jadinya harus biar jadi 0 jadi berapa? 2 -8 itu kan -6, biar jadi 0 harus ditambah plus 6, jadi kebalikannya positif 6. 2 tambah 6 8, 8 dikurang 8 0. O itu -2 dasarnya, maka N nya di sini adalah positif 2 biar jadi 0. Untuk H2O biasanya dia netral ya, bukan netral. Jadi kita tidak cek biloksnya dan biasanya dia tidak termasuk oksidator atau reduktor. Kita cek aja dulu yang selain H2O. Oke, kita cek di sini. Berarti di sini Zn sama-sama positif 2 ya. Maka kita cek di sini S-nya -2. Di sini S-nya positif 6. Jadi di sini positif 6, di sini -2. Ini beda. Maka dari -2 ke positif 6 itu biloksnya akan naik. Kalau biloksnya naik namanya adalah oksidasi. Ya, oksidasi adalah zat yang mengalami oksidasi adalah reduktor. Seperti itu.
Maka kalau yang ini kita lihat H-nya sama ya, sama-sama. Harusnya kalau H ini misalnya kita cek O itu min 2, H itu positif 1 karena dikali 2 jadi positif 2. Plus 2 min 2 jadi sama dengan 0. Oke, jadi H-nya ya tetap sama-sama 1. Kalau yang berubah di sini N-nya itu positif 5. Terus N di sini positif 2. Selebihnya kan O itu kenapa ini bukan yang ini yang kita cek, bukan min 8 tapi dasarnya ini min 2. O-nya ini tetap sama min 2. Ini juga min 2. Maka yang beda adalah di N. Nah, dari 5 ke 2 kan turun. Kalau turun namanya reduksi. Reduksi itu zatnya adalah oksidator. Yang diminta adalah oksidator. Maka kita ketemu oksidatornya ada di sini. Ya, HNO3. Di HNO3. Kalau ini reduktornya yang biasanya di sebelah kiri ya ZNS. Kalau di sebelah kanan itu hasilnya. Jadi yang berperan sebagai oksidator adalah HNO3. HNO3 adalah yang B. Kalau ditanya yang berperan sebagai reduktor maka adalah ZNS. Lalu kalau ini Kak tanda panahnya apa? Jadi ZnSO4. SO4 itu hasil dari oksidasinya. Ya, untuk NO itu adalah hasil dari reduksinya. Oke, kita lanjut. Pada reaksi Cl2 ditambah 2KOH akan menjadi KCl ditambah KClO ditambah H2O. Bilangan oksidasi Cl berubahnya dari berapa menjadi berapa? Boleh kita tulis dulu di sini adalah ya Cl2 ditambah 2KOH menjadi KCl ditambah KClO ditambah H2. Ini kita geser dikit lah ya. H2O. Nah. Oke, sekarang kita mau cek Cl2 di sini adalah unsur bebas. Ingat unsur bebas pasti 0 piloxnya. Ini tidak ada muatan, berarti harus sama dengannya harus 0. K itu golongan 1 jadi positif 1. O itu min 2, maka H-nya di sini positif 1. Ya. K di sini positif 1, Cl maka min 1, jadi kan 0. Di sini sama dengannya 0 ya, karena unsurnya tidak ada muatannya, jadi sama dengannya 0, sudah dijelaskan di atas. Oke, berarti K itu golongannya 1. Cl itu min 1. O itu minus 2, maka Cl-nya jadi positif 1 nih di sini. Ya. Jadi 1 tambah 1 dikurang 2 ya 0. Jadi O itu min 2, K itu plus 1. Sehingga Cl-nya yang kita cari. Ya. 1 min 2 hasilnya min 1. Biar jadi 0 ya kebalikannya positif 1. H2O seperti biasa min 1, di sini min positif 2 biar jadi 0. Tapi sebenarnya H-nya itu kan ada 2, dasarnya ya dia positif 1. Jadi kita cek di sini Cl-nya dari 0 kita buat ke kanan. Nah, di sini Cl-nya adalah min 1. Nah, kalau di sini kita buat lagi dari sini ke sini. Ya, plus 1, min 1. Oke, jadi berubah dari 0 ke min 1 dan positif 1. 0 ke min 1 dan positif 1. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, di antara reaksi berikut yang tergolong reaksi disproporsionasi. Disproporsionasi adalah jadi unsur atau senyawa yang mengalami oksidasi dan reduksi di unsur yang sama. Gede. Udah nikah. Ayo aku terus ini. Oke, jadi kalau kita cek di sini yang ada di unsur pereaksi dan di produk yang ada di kanan. Zatnya yang ada di kiri dan ada juga yang di kanan ya. Harus ada 3 berarti ya. Ini sulfur. Sini sulfur cuma 2 ya sulfurnya. Kalau Cl kita cek. Nah, Cl nih, Cl, ini Cl, ini Cl. Maka kita cek yang ini aja ya untuk mempersingkat waktu. Ya, jadi ini sama dengannya 0 karena tidak ada muatan.
Ini Fe, jadi Cl itu Fe itu positif 3. Kenapa? Fe 3 plus tambah Cl min, jadi Fe Cl3. Jadi Fe di sini positif 3, Cl di sini harus min 3 biar jadi 0. Ingat, karena atomnya ada 3, maka dibagi min 3 jadi min 1 untuk Cl. Kalau di sini Cl-nya ini Fe-nya Cl2, sehingga Fe di sini otomatis yang ini biloxnya jadi positif 2. Maka yang di sini min 2 biar jadi 0 ya. Di sini dibagi 2, kenapa? Atomnya ada 2 jadi tetap min 1. Di sini juga sama, H itu positif 1, ini sama dengan 0, berarti Cl-nya harus min 1. Jadi tidak berubah malah ini ya. Oke, kita cek yang C. 3I2 tambah 6KOH menjadi 5KI ditambah KiO3 ditambah H2O. Oke, nah ini kita cek. Di sini yang ada 3 ya, berarti unsurnya di sini I, di sini I, di sini I ya, KiO3. Nah ini yang kita cek aja biar lebih gampang, yang lain nggak usah, karena yang mengalami disproporsionasi pasti unsurnya harus sama, tapi dia mengalami oksidasi dan reduksi. Jadi kita ambil yang samanya ada 3, 1, 2, 3 kayak ini juga ya, Cl, Cl, Cl. Oke, di sini karena unsur bebas I2 maka 0. Kita cek di sini. Ini karena unsurnya netral tidak ada muatannya, berarti sama dengannya 0. K itu golongan 1 jadi positif 1. I itu biar jadi 0 jadi 1 ditambah berapa biar jadi 0 jadi min 1. KI I di sini adalah min 1. Kita cek yang di sini. Ini sama dengannya 0 juga. K-nya itu positif 1. O itu minus 2 dasarnya. Karena atomnya ada 3 nih. Jadi min 2 kali 3 min 6. Maka I di sini 1 tambah min 6 itu min 5. Min 5 ya. I jadi pindah ruas min 5 jadi berubah jadi positif 5. Kenapa? Biar jadi 0. Pindah ruas jadi positif 5 ya. 1 min 6 jadinya min 5 ditambah I sama dengan 0. I sama dengan positif 5. Atau kamu boleh buat juga seperti ini, 1 tambah 5 kan 6, dikurang 6 ya 0. Maka ini yang berubah nih. Di sini 0 tadi, di sini min 1, di sini positif 5. Nah ini dari sini ke sini, ini kan turun, reduksi. Peristiwa zat yang mengalami reduksi, ini salah tulis. Reduksi dulu. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Oke, dari sini bisa juga mengalami, dari sini mengalami oksidasi. Kenapa? Dari 0 ke 5. Jadi biloxnya naik dari 0 ke 5 atau peningkatan bilangan oksidasi namanya adalah oksidasi. Unsur yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Reduktor ya, seperti itu. Maka reaksi disproporsionasi ini udah dapet, yaitu si I-nya ini yang mengalami oksidasi ya dan reduksi. Ini bukan, ini salah nih, oksidator. Kok oksidator? Oksidasi. Ini adalah oksidasi. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus nih. Yang menghalangi ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Oke, sip. Nah, di sini diketahui beberapa reaksi sebagai berikut ya, dari 1 sampai 4. Hidrogen yang mengalami reduksi terjadi pada reaksi yang mana? Jadi, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi, penurunan bilox, bilangan oksidasinya menjadi turun. Oke, kalau di sini Zn-nya 0. Kenapa? Karena unsurnya bebas. Kalau di sini Zn-nya di kanan, ingat kalau Cl itu golongan 7, berarti dia masuknya min 1. Karena atomnya ada 2, jadi min 1 kali 2, min 2 sama dengan 0. Jadi Zn ditambah min 2 sama dengan 0. Zn-nya sama dengan positif 2, jadi Zn positif 2. 0, kita kan hanya melihatnya Zn aja ya.
kok Zn ini hidrogen. salah nih ya. Berarti kita lihatnya bukan di Zn, aku ingatnya Zn. Oke, kita rubah dulu. Berarti kita lihat di hidrogen. Nah, hidrogen yang H ini ya. Ingat H itu ini karena Cl-nya -1 ya, sama dengan 0 ya. Maka H-nya positif 1. Di sini H-nya adalah 0. Positif 1 ke 0 kan turun. Jadi positif 1. Ini di sini ya, aku tulis HCl. Ini tanda panahnya langsung ke H2. Jadi -1 biar jadi 0, maka H-nya harus positif 1. Positif 1 dikurang 1, 0. H2 di sini adalah unsur bebas ya, unsur bebas pasti 0. Jadi ini turun biloxnya, maka disebut juga reduksi. Betul. Berarti nomor 1 betul. Untuk H di sini kita cek di nomor 2. H2 menjadi H2O. H-nya 0. Di sini O-nya -2. Di sini positif 2. Jangan lupa atomnya ada 2 yang di sini. Jadi dibagi 2, maka positif 1. 0 ke positif 1 itu kan naik biloxnya. Maka di sini namanya oksidasi. Berarti 2 salah. Kita cek yang nomor 3. Nomor 3 adalah H2 menjadi NaH ya. Langsung kita buat. Kita ceknya langsung aja di H-nya saja. Jadi Na-nya aku nggak cek karena tidak berhubungan. Karena yang kita mau cek adalah hidrogen saja yang mengalami reduksi. H2 itu 0. Na itu golongan 1A, jadi positif 1. Maka biar jadi 0, hidrogennya harus -1. 1 dikurang -1. 1 -1 ya 0 ya. Berarti ini turun dari 0 ke -1 kan turun, namanya reduksi. Jadi yang benar ini udah dapet nih. Tadi yang nomor 1 ya boleh reduksi, nomor 3. Kalau nomor 2 tuh oksidasi. 1 dan 3 adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, di sini adalah pernyataan yang benar dari reaksi di atas. Apakah KMnO4 bertindak sebagai reduktor? Jadi kita cek KMnO4. Duanya nggak usah lah ya, langsung aja KMnO4 ditambah FeSO4 karena untuk bilox ini tidak perlu koefisien ya. Oke, di sini ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 tambah MnSO4 panjang ya, tambah Fe2. Nah, ini kita hapus. Panjang juga ya. Fe2SO4 3 kali. Oke, sekarang kita cek. Di sini kita mau pakai O-nya itu, ini kan sama dengan 0 ya. Kenapa tidak ada muatan? O-nya itu -2, dasarnya -2, atomnya ada 4, jadi -4. K itu positif 1, maka Mn-nya positif, biar jadi 1 ditambah -4 itu -3, biar jadi 0, ini positif 3. Kita cek ke K di sini deh. Ini sama dengannya 0 ya. K itu positif 1 karena atomnya ada 2, positif 2. O itu dasarnya -2 karena atomnya ada 4, jadi -2 kali 4 -8. Maka S-nya adalah positif 2 -8, jadi kan -6. Biar 0 maka S-nya harus positif 6. 2 tambah 6 8, dikurang 8 kan 0. Kalau kita cek di sini ya, K-nya sih sama. Kita cek yang di sini ya. Mn. Nah, kita cek di Mn. Ya, satu-satu lah ya. Atau enggak di sini dulu nih. FeSO4. Sulfat itu jadi Fe2 positif ditambah SO4 2-. Boleh seperti ini. Sehingga Fe ini kan positif 2 sebenarnya. Jadi ini positif 2. Sulfat itu kesatuan jadi SO4. Kesatuan jadi dia positif 2. Atau boleh di sini sama dengan 0, O itu -2,
min 2 kali 4 min 8, sehingga S nya positif 6. 2 tambah 6 itu kan 8, dikurang 8. Oke, di sini adalah HIT positif 1 karena atomnya ada 2 jadi positif 2. O itu minus 2 karena atomnya ada 4 jadi minus 8. Biar jadi 0, ini positif 6 juga. Di sini MnSO4 berarti Mn-nya pasti 2 plus. Kenapa? Karena tidak ada di sini ketahuannya. Nah, boleh begini kan untuk menentukan bilox, Mn2 plus tambah SO4 2 min akan jadi MnSO4 gitu, karena sama-sama 2 jadi dia netral. MnSO4 2-nya dicoret di dua-duanya ya. Oke, di sini berarti Mn-nya positif 2 ya yang berubah. Kalau kita bisa lihat di sini dari positif 3 menuju ke 2. Berarti ini mengalami reduksi, penurunan bilox. Namanya adalah oksidator. Ternyata di sini KMnO4 bertindak sebagai reduktor, salah. Apakah FeSO4 bertindak sebagai oksidator? Kita cek. Ya, kita cek di sini Fe-nya tukeran bilox. Fe yang di sini biloxnya ini sebenarnya jadi positif 3. Sulfatnya kesatuan jadi positif minus 2. Jadi yang ini nih biloxnya. Jadi seperti ini, Fe-nya 3 positif tambah SO4 2 min. Jadi tukeran bilox mereka, Fe-nya ambil yang ini, Fe 2, SO4-nya kan kesatuan jadi 3. Kalau tadi kan 2 sama 2 jadi tidak ada, ini kan harusnya ditulis 2, di sini kesatuannya 2. Cuma kan karena 2 sama 2 bisa disederhanakan seperti ini ya. Jadi Fe biloxnya positif 3. Sedangkan di sini 2 ke 3 itu adalah peristiwanya dari 2 naik ke 3 itu adalah oksidasi. Ini adalah oksidasi. Kalau oksidasi jadi zatnya adalah reduktor. Berarti ini salah. S dalam H2S mengalami penurunan bilangan oksidasi. S dalam H2SO4 mengalami penurunan bilox. Coba. Ini enggak ya, ini 6 tetap, ini 6 tetap ya, ini juga sepertinya tetap. Jadi ini salah juga. MnSO4 sebagai hasil reduksi. MnSO4. Ya, di sini tadi kan peristiwanya ada reduksi, zat yang di sini namanya oksidator. Sedangkan yang di sini yang di kanan adalah hasil reduksi. Karena peristiwanya reduksi, maka ini adalah hasil reduksinya. Betul. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau Fe2SO4 3 kali ini bukan hasil reduksi tapi hasil oksidasi. Begitu. Oke. Nomor 1 di sini adalah serbuk besi, masanya 6 gram. Direaksikan dengan sejumlah oksigen membentuk 9 gram besi 2 oksida. Maka massa oksigen yang digunakan nanti berapa? Jadi kalau kita buat di sini ada besi, kita simbolkan dengan Fe. Direaksikan dengan oksigen O2 akan membentuk besi 2 oksida FeO. Maka di sini kalau kita lihat masanya adalah 6 gram. Lalu di sini adalah 9 gram untuk besi 2 oksida. Di sini adalah 9 gram. Pertanyaannya, maka massa oksigen yang digunakan yang di sini masanya jadi berapa? Oke, berdasarkan hukum kekekalan massa dari Lavoisier, maka massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Yang sebelum reaksi adalah di sebelah kiri yang ini nih, sebelum. Nah, setelah reaksi biasanya dipisahkan oleh tanda panah, ini adalah setelah reaksi. Maka massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Jadi setelah reaksi ada 9 gram. Maka sebelum reaksi pun ya pada ruang tertutup, di sini hukum kekekalan massa yang diberikan oleh Lavoisier sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi tinggal kita kurang aja. Kalau untuk membentuk 9 gram, di sini ada 6 gram, maka 9 dikurang 6, jadi dapatnya adalah 3 gram. Jadi oksigen yang digunakan adalah 3 gram. 3 gram adalah jawabannya yang A, yang ini ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 di sini kita geser sedikit. Berikut ini adalah pasangan pencetus dan nama hukum yang digagas. Nah, di sini ada dari 1 sampai 4. Berdasarkan data tersebut, pasangan yang tepat itu yang mana? Apakah pros itu hukum perbandingan berganda? Ini salah. Pros adalah hukum perbandingan tetap di sini ya. Oke, untuk Lapoisir apakah hukum kekekalan massa? Betul, karena masa sebelum dan setelah reaksi sama, ini adalah Lapoisir. Oke. Untuk Dalton, hukum perbandingan tetap. Dalton itu mengungkapkan hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan ganda, jadi ini salah. Gay-Lussac adalah hukum perbandingan volum. Untuk Gay-Lussac betul. Jadi yang benar itu nomor 2 dan nomor 4. 2 dan 4 adalah yang C. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3, jika dalam senyawa CaO memiliki perbandingan massa kalsium dan oksigen yaitu 5:2, jika terdapat 15 gram kalsium dan 8 gram oksigen, maka massa CaO yang dihasilkan, ini salah ketik sepertinya. Ini O ya. Yang dihasilkan adalah berapa? Jadi di sini ada massa kalsium ditambah dengan oksigen akan jadi kalsium oksida. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingannya, di sini kita misalkan tulis perbandingan. Perbandingannya kalsium itu 5, oksigen itu adalah 2. Sedangkan di sini adalah massa. Massanya ya 15 gram kalsium. Nah, ini kalsiumnya 15 gram. Lalu oksigennya itu 8 gram. Maka massa yang CaO yang terbentuk itu berapa? Oke, sekarang kita cek dulu perbandingan siapa yang lebih kecil. Caranya kita massanya tinggal kita berbagi dengan perbandingan. Jadi massanya adalah 15 ya untuk kalsium. Perbandingannya tadi 5 telah ditentukan di soal. 15 banding 5. Kok ini banding 2? Ini aku salah. Ntar dulu sebentar. Ini kita buat sini. Hapus dulu ya. Oke, jadi di sini adalah 15, tinggal kita bagi perbandingannya 5. Jadi dapatnya 3. Kalau di sini untuk oksigen 8 gram, massanya dibagi perbandingannya 2. Jadi 4. Antara 3 dan 4 ini ya caranya. Ternyata 3 kan lebih kecil, jadi 4 tidak kita pakai untuk perbandingan yang kita pakai. Jadi seperti ini. 3. Jadi kita tulis deh untuk massa yang bereaksi. Jadi massa yang bereaksi ini kita buatnya agak ribet ya di sini. Ini kita pindah dulu deh. Ini kita pindah dulu. Ini kita buatnya. Oke, ini tadi aku hapus dulu ya. Ini aku ulang dari awal. Di sini misalnya ada Ca ditambah oksigen menjadi CaO. Nah, seperti ini. Ini kita buat dari awal biar muat. Di sini ada perbandingan. Misalkan kita tulis perbandingannya adalah sama dengan untuk kalsium adalah 5, sedangkan oksigen 2. 5 banding 2. Lalu 15 gram kalsium ini massa awal, massa mula-mula. Nah, di sini ada 15 gram kalsium dibanding dengan 8 gram oksigen. Maka nanti ini yang bereaksi di sini. Bereaksinya berapa? Untuk cari yang bereaksi, maka kita cari perbandingannya dulu. Caranya bandingkan massa 15, kita banding perbandingannya. Kita bagi dengan perbandingannya yaitu 5. 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. Kalau di sini 8 gram kita bagi dengan perbandingannya 2, hasilnya 4. Ternyata 3 sama 4 kan lebih kecil 3, maka ini tidak kita pakai untuk perbandingan karena hasilnya lebih besar. Jadi yang dipakai adalah yang ini. Yang ini enggak kita pakai. Oke, jadi massa yang bereaksi berapa? Kita tulis lagi di sini 3 dikali perbandingannya 5. Jadi sama dengan yang bereaksi itu 15 gram.
Kalau di sini berapa? Di sini ini tadi karena 4, jadi kita hapus. Ini tidak kita pakai. Karena apa? Karena lebih besar. Ini kita hapus. Jadi yang dipakai adalah perbandingan yang ini, yang tadi yang udah dapat 3 sama 4 kan lebih kecil 3. Maka di sini 3 dapatnya dari mana? Dari perbandingan yang kecil ini. Dikali dengan perbandingan yang ditentukan di soal, yaitu 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Jadi yang bereaksi adalah untuk kalsium 15 gram, sedangkan untuk oksigen hanya 6 gram. Jadi massa CaO yang dihasilkan adalah yang di sini, kita geser ke kanan deh sedikit. Yang dihasilkan di sini 15 gram ya dari kalsium dan 6 gram dari oksigen. 15 tambah 6 hasilnya adalah 21 gram. Jadi massa kalsium oksigen yang dihasilkan adalah 21 gram. Nah, pada akhirnya nanti ini di sini kalau kita misalkan lanjutkan, kalsium itu tidak tersisa habis, sedangkan untuk oksigen tersisa 2 gram seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika ingin membuat padatan 27 gram FeO dengan perbandingan 7:2, jika terdapat sisa oksigen 4 gram, maka masing-masing massa besi dan oksigen yang direaksikan adalah berapa? Misalkan di sini kita buat Fe dan O menjadi FeO. Oke. Sekarang jika ingin membuat padatan 27 gram FeO, perbandingannya mana? Perbandingannya Fe itu 7. Di sini adalah oksigennya 2. Jika terdapat sisa oksigen 4 gram, berarti di sini nanti ada yang sisa oksigennya 4 gram yang sisa. Maka masing-masing massa besi dan oksigen yang direaksikan. Jadi yang bereaksi itu berapa? Oke, jadi seperti ini. Misalkan kalau 7, di sini kan 7 sama 2 ini kan akan jadi 11. Perbandingannya kok 11. Ini 7 tambah 2 itu kan perbandingannya adalah 9 ya. 7 tambah 2 perbanding ini 7 tambah 2 ini kan perbandingannya jadi 9 totalnya di FeO. Maka 7, kita mau nyari massa yang bereaksi deh. Massanya adalah 7 dibagi dengan 9. Kenapa? Karena mau nyari massa Fe yang bereaksi. Jadi massa Fe yang bereaksi koefisien atau perbandingan Fe ya, Fe-nya dibagi yang diketahui FeO, perbandingannya berarti 9 dikali ya massa FeO yang diketahui yaitu 27. Jadi sama dengan ini bagi ini 27 bagi 9 3. 7 kali 3 itu 21 gram. Lalu bagaimana dengan oksigen? Karena oksigen perbandingannya 2, maka 2. Yang ditanya itu oksigen, maka oksigen dulu yang di atas 2, yang diketahui kan FeO. Perbandingannya 9 per 9 kali 27. Ini coret sama ini jadi 3. 2 tambah 3 jadi 6 gram. Begitu. Maka untuk besi dan oksigen yang direaksikan, kita lihat kalau besi ini besi atau Fe di sini adalah 21 gram. Sedangkan ini adalah oksigen. Oksigen yang bereaksi itu 6 gram, sedangkan yang sisa 4 gram. Maka yang direaksikan itu untuk oksigen 6 gram untuk direaksikan dan ditambah sisanya 4 gram. Jadi harus mereaksikannya 10 gram awal ya. Jadi awalnya 21 gram untuk Fe atau besi dan oksigennya 10 gram. Ini jawabannya yang D. Soal nomor 5. Geser dikit deh. Oke, unsur A dan B membentuk dua macam senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa 1 dan 2. Jadi untuk senyawa 1 massa A-nya 40%, massa B-nya 60%. Untuk senyawa 2 massa A-nya 70%, sedangkan massa B-nya 30%. Perbandingan massa B dalam senyawa 1 dan 2 pada saat massa A dianggap tetap. Ingat, pada saat massa A dianggap tetap, maka A-nya harus kita buat paling sederhana. Misalkan ini biar jadi 1 ya, maka A-nya kita bagi 40. Ini persennya coret dulu. Boleh, nolnya dicoret dulu, kita sederhanakan. Nah, untuk ini perbandingan 1 ya, maka kita bagi 4. Jadi ini sama dengan 1.
6 pun harus kita bagi 4. Kenapa? Harus dibagi yang sama untuk senyawa 1. Kita lihatnya nyamping gini sini ya. Jadi ini coret dulu persennya, nolnya dicoret. Setelah itu 4 dibagi 4, maka A itu kan 1. 6 dibagi 4, maka 6/4. Kita buat di sini 6/4. Sama dengan sederhanakan lagi jadi 3/2 ya. Masing-masing kita bagi 2. Sekarang untuk senyawa kedua, massa A-nya 70%, massa B-nya 30% ya. Jadi sama-sama 100 kan, total harus 100. Ini persentasenya kita coret, nolnya kita sederhanakan coret juga. Agar massa A tetap, maka A-nya kita buat 1 aja. Jadi kan tadi kalau ini kita bagi 4, kalau senyawa 2 biar jadi 1, ini kan 7 dibagi berapa biar jadi 1 kan dibagi 7. Jadi kan sama dengan 1. Jadi massa A di senyawa 1 dan senyawa 2 sama-sama 1. Maka massa B di senyawa 2 harus kita bagi sama nih. Ini kan kita bagi 7, maka ini kita bagi 7 juga. Jadi 3/7. Oke, sekarang kita mau perbandingan massa B ini ya. Massa B di senyawa 1. Jadi B pada senyawa 1 itu 3/2. Kalau pada senyawa 2, karena A-nya kan udah sama-sama 1 ya. Jadi kita tidak cari lagi. Kenapa? Karena A-nya kan sudah tetap sama-sama 1. Untuk B adalah 3/7. Nah, ini kita bandingkan, kita sederhanakan. 3/2 dibagi 2, 3/2 kita bagi 3/7. Jadi ini coret sama sini. Jadi ini sama aja begini, 3/2 kita bagi 3/7. Sama aja kan kalau kita tulis 3/2 dikali 7/3. Ini tinggal dicoret. Jadi sama dengan di sini adalah 7, di sini adalah 2. Jadi 7/2. Ya, 7/2 adalah yang E. Perbandingannya adalah 7/2. Ya. Oke, sekarang kita mau ke nomor 6. Geser sedikit. Karbon dan hidrogen dapat membentuk senyawa C4H8, bisa juga membentuk senyawa C2H2 dan C3H8 dengan komposisi massa sebagai berikut. Jadi di sini ada senyawa C4H8, massa karbonnya 4,8 gram. Lalu massa hidrogennya 8 gram. Sedangkan C2H2 massa karbonnya 2,4, hidrogennya 2. C3H8 massa karbonnya 3,6, hidrogennya 8. Berdasarkan tabel di atas, maka perbandingan massa karbon pada ini harusnya pada senyawa nih. Kita lanjutkan pada senyawa. Yang ini kita ulang, C4H8, C2H2, ini kehapus nih soalnya. Dan C3H8 itu berapa? Yang ditanyakan adalah massa karbon. Ini adalah massa karbonnya. Maka yang kita buat tetap adalah hidrogennya. Ini harus tetap. Nah, jadi kita bagi dengan angka yang sama di hidrogen. Misalnya untuk C4H8 kan biar jadi 1 nih, kita buatnya jadi 1 aja biar gampang. Jadi 8 bagi 8 sama dengan 1. Maka hidrogennya harus kita bagi angka yang sama, yaitu 8 juga. 4,8 dibagi 8, jadi itu sekitar 0,6 ya. Oke, sekarang pada senyawa 2, C2H2, biar ini 1 juga hidrogennya, jadi kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 kan 1. Maka 2,4 kita bagi 2 juga. Jadi senyawa 2 harus membaginya 2. Kita bagi 2 jadi 1,2. Jadi ini hidrogennya kan tetap 1. C3H8 3,6 sama 8. Ingat hidrogennya agar tetap, jadi kita bagi 8. Kenapa? Karena 8 bagi 8 kan 1. Jadi dia tetap 1 semua di senyawa C4H8, C2H2 ataupun C3H8. Ya. Jadi ini kita bagi 8 ya, sama dengan ini kita hitung dulu. Ini kalau dihitung 3,6 dibagi 8 itu adalah 0,45. Nah, sekarang kita sederhanakan nih perbandingan massa karbonnya. Karena hidrogennya kan sudah tetap tadi. Jadi pada C4H8
pada C2H2 dan pada C3H8. Kita buat di sini. Untuk massa karbon atau C ya, di sini 0,6, di sini 1,2, ini kita pindahin ini dan ini 0,45. Nah, ini tinggal kita sederhanakan untuk dapat perbandingannya ya, yang angkanya adalah bulat seperti ini. Jadi ini kita bagi dengan angka FPB dari 0,6, 1,2 dan 0,45. Nah, kalau kita cari itu FPB-nya 0,15. Kita bagi 0,15 aja. 0,6 dibagi 0,15 itu hasilnya adalah 4. 1,2 dibagi 0,15 itu hasilnya adalah 8. 0,45 kita bagi 0,15 karena kan harus dibagi angka yang sama ya. Jadi adalah 3. Nah, jadi perbandingannya adalah 4 ya. Di sini 4, di sini pada C2H28, pada C3H8 adalah 3. 4 banding 8 banding 3. Oh, ini A-nya nggak kecetak, tapi udah ada di nomor B. 4 banding 8 banding 3 ya. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, nomor 7, perhatikanlah tabel massa unsur karbon dan hidrogen berikut. Di sini perbandingan massa atom C dalam C3H6 dan C2H4 adalah berapa? Ingat, karena yang ditanyanya perbandingan massa karbon, berarti ini harus sama caranya. Hidrogennya harus kita buat tetap. Jadi ini hidrogennya kita bagi 10, jadikan 1 ya. Ini juga harus kita bagi 10 untuk C3H6 karena dia ke samping ya, ke sini. Dibagi 10 dapatnya adalah 2. Oke, sekarang ini hidrogennya harus tetap kita harus buat jadi 1. Maka ini harus kita bagi dengan 6. 6 gram dibagi 6 hasilnya 1. Jadi sama-sama 1 di senyawa C3H6 atau C2H4. Ini maka C2H4-nya harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu 6. 15 tinggal dibagi 6. Ini 15 bagi 6, jadikan 15 per 6. Disederhanakan aja. Dibagi 3 ini 5, dibagi 3 ini 2 ya. Jadi sini adalah 5 per 2. Oke, karena ini udah tetap, ini sudah tetap, udah betul. Sekarang kita C-nya kita tulis. Pada C3H6, pada C2H4. Kalau di sini C-nya ini nih udah dapat 2. Ini kita geser deh ke sini sebentar, kita buat sini. Nah, di sini perbandingan C-nya adalah 2. Kita tulis 2 di sini. Kalau di sini 5 banding 2. Oke, berarti tinggal 2 dibagi 5 per 2. 2 dibagi 5 per 2. Seperti itu. Jadi 2 dikali ini dibalik kan, kalau perkalian 2 per 5. Jadi 4 per 5. Artinya di sini 4, di sini 5. Jadi 4 banding 5. Jadi 4 banding 5 itu yang C. 4 banding 5. Oke ya, di sininya 4, di sini adalah 5. 4 banding 5. Oke, sekarang kita mau lanjut ke nomor 8. Amonia dibuat dari reaksi gas hidrogen dengan gas nitrogen. Menurut persamaan reaksi 3H2 fase gas ditambah N2 fase gas, ini adalah tanda panah ya, menjadi 2NH3 fase gas. Jika pada reaksi tersebut membutuhkan 6 liter gas hidrogen dan 2 liter gas nitrogen untuk membentuk 4 liter gas amonia, maka hukum dasar yang berlaku untuk kasus di atas adalah apa? Ya, berarti kita buat di sini 3H2 ditambah N2 akan menjadi 2NH3. Di sini ini butuh 6 liter. Di sini ya, tadi butuhnya 2 liter. Di sini butuhnya 4 liter. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ternyata di sini kalau kita lihat 3 itu 6 liter. 1 itu 2 liter. Kalau 2, koefisiennya 2 itu 4 liter.
Maka ini sesuai jadi volumenya sesuai dengan koefisien dari reaksinya. Kalau 1 itu 2 liter, maka kalau 2 berarti kan 2 kalinya, jadi 2 kali 2 liter ya, jadi 4 liter. Kalau 3, karena di sini koefisiennya 3, berarti 3 kali 2 liter, jadi 6 liter. Jadi koefisien sesuai dengan volumenya ini adalah berlaku untuk hukum Gay-Lussac, berarti yang C ya. Jadi perbandingan volume sesuai dengan koefisiennya. Oke, sekarang nomor 9. Untuk nomor 9 di sini, pada pembakaran sempurna 100 ml gas C3H6 menurut reaksi berikut. Jadi ada C3H6 ditambah O2, ini fasenya adalah gas ya. Ini kita buat seperti ini. Ini menjadi ya tanda panah. Oke, di sini akan menjadi CO2 fase gas ditambah H2O fase gas. Ini belum setara reaksinya. Maka volume hasil reaksi yang dihasilkan adalah berapa? Oke, kita tulis ulang. Misalkan ada C3H6 ditambah dengan O2 akan jadi CO2 ditambah H2O. Karena reaksinya belum setara, maka kita setarakan dulu. Di sini C-nya ada 3. Ini C-nya baru 1. Kita kali aja depannya dengan 3, maka jumlah C-nya 3. H-nya ada 6. Di sini H-nya baru 2, maka 6 dibagi 2 jadi 3. 3-nya taruh ke depan. Kenapa? Karena 3 kali 2 kan 6 H-nya. Oke, otomatis O yang di kanan kan lebih banyak. Berarti di sini 3 kali 2. Jadi di sini ada 3, 3-nya kita kali 2, maka oksigennya 6. Jadi jumlah oksigen 6. Di sini 3 tambah 3 dikali 1 tambah 3. Jadi 3 ya, ini oksigennya di H2O. 6 tambah 3 jadi 9. Maka oksigen di sini biar jadi 9 sama dengan yang kanan, ini harus 9/2 deh. Nah, karena 9/2 kali 2 ya 9. Oke. Ini kita hapus, ini cuma hanya membantu untuk jumlah oksigen. Jadi jumlah C-nya 3, H-nya 6, di sini 6, oksigennya 9, di sini pun 9. Maka volume hasil reaksi. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya apa? Pembakaran sempurna 100 ml gas C3H6. Maka di sini adalah volumenya 100 ml. Hasil reaksi yang mana? Ingat, sebelum tanda panah ini adalah sebelum reaksi. Ini sebelum. Yang setelah yang ini. Jadi yang diminta adalah volume hasil reaksi. Berarti yang di kanan aja yang diminta. Maka ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac, perbandingannya volume sesuai dengan koefisien. Kalau di sini koefisiennya kan nggak ada nih, berarti ini tidak ditulis sebenarnya. Ini adalah 1. Kalau 1 100 mili, kalau 3 koefisiennya 3, maka koefisien yang ditanya yaitu 3 dibagi koefisien yang diketahui volumenya yaitu 1 yang ini. Bagi 1 dikali volumenya yang diketahui 100 mili. Jadi di sini 300 mili. Ini juga sama ya. Kalau 1 100 mili, kalau 3 ya 3 kalinya. 3 banding 1 kali 100. Jadi ini 300 mili juga. Ya. Kalau nanti yang ditanya di sini 9/2 dibagi 1 dikali 100 mili, seperti itu. Maka kita total, karena kan yang ditanya hasil reaksi yang dihasilkan 300 ditambah 300. Totalnya 300 ditambah 300 sama dengan 600 ml. Jadi 600 mili adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor. Oh, ini udah ya sepertinya. Ini kayaknya keulang lagi nih ya. Ini 3H2 tambah N2 menjadi 2NH3. Jadi N-nya 2, H-nya 6 ya. Sama nih, udah sama. Ini yang tadi jawabannya harusnya C, hukum Gay-Lussac ini. Berarti keambil 2 kali. Untuk nomor 10 ya. Nomor 10 sama kok caranya dengan nomor 8 nih. Ternyata dia adalah massa molekul relatif dari K2Cr2O7. Jika diketahui massa atom relatif, jadi AR atom relatif dari kalium, krom, dan oksigen masing-masing. Nah, ini untuk AR-nya ya, atom relatifnya. Berarti untuk satu atom krom itu 30. Oh,
Ini bukan krom. Kalium 39, kromium 52, dan oksigen di sini adalah 16. Oke, sekarang kita jawabnya adalah berarti kalau K2CrO7 berarti 2 kali ARK atom relatif dari K ditambah CR-nya juga ada 2, berarti 2 kali atom relatif CR ya, CR di sini yang ini ditambah dengan 7. Kenapa O-nya jumlahnya ada 7? 7 kali atom relatif dari oksigen. Oke, kita masukkan 2 dikali atom relatif K. Kalium ini 39, berarti 2 kali 39 ditambah 2 kali 52 untuk kromium 52 ditambah 7 dikali oksigennya adalah 16, atom relatifnya kali 16. Oke, ini kita hitung ya. 2 dikali 39 itu hasilnya adalah 78. Ini kita tulis 78 ditambah 52 kita kali 2. Ini hasilnya adalah 104. 104 ditambah 7 kali 16 ya, karena atom relatif oksigen kan 16. 7 dikali 16, sebentar ya, ini aku kali dulu. Itu 112. Nah, ini kita tambahkan 112 ditambah 104 ditambah dengan 78, hasilnya adalah 294. Ini adalah molekul relatif ya, atau MR. Nah, ini MR dari K2 CR2O7. Berarti 294 adalah yang D. Lanjut ya, ke nomor berikutnya adalah nomor 2. Kalsium memiliki 2 isotop, yaitu Ca40 dan Ca41 dengan masing-masing kadarnya 85% dan 15%. Maka massa atom relatif dari kalsium adalah berapa? Jadi caranya seperti ini. Untuk mengetahui atom relatif dari kalsium atau Ca sama dengan, karena isotopnya ada 2, Ca40 dan Ca41, maka kalau Ca itu kan kadar Ca40 kadarnya kan 85%. Maka kita kali aja 85%, artinya 85/100 dikali, kan ini Ca40 berarti dikali 40. Ditambah dengan kalau Ca41 kadarnya kan 15%. Karena kan kalau berdua ini Ca40 dan Ca41 harus 100%. Jadi di sini sisanya 15%, atau ditulisnya 15% kan artinya 15/100 dikali 41. Oke, ini kita kalikan berarti ya. 85 kalau kita kali 40 hasilnya adalah 3.400. 3.400 per 100. Ini kalau kita kali 15 dikali 41, 615 per 100. Ini kita tambah atasnya aja deh, misalnya 3.400 ditambah dengan 615, itu hasilnya adalah 4.015 per 100-nya, jangan lupa ini masih per 100. Jadi 4.015 dibagi 100, ini maju aja komanya ke depan, 2 kali 1, 2. Jadi 40,15 adalah massa atom relatif atau Ca. AR dari Ca, maksudnya seperti itu. Berarti ini jawabnya adalah yang C ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3, senyawa berikut yang memiliki mol paling besar kalau diketahuinya massa, karena ini satuannya gram, dan MR masing-masing. Ingat rumus mol ya, rumus mol adalah mol sama dengan massa tinggal kita bagi dengan MR atau AR. Karena diketahui di sini adalah MR-nya, molekul relatifnya, tinggal kita bagi molnya sama dengan massanya berapa? 20. 20 dibagi 60 sama dengan 1/3 ya. Berarti 20 dibagi 60 hasilnya 0,33. Satuannya mol.
Oke, untuk yang kedua atau B, 10 gram KOH MR56 berarti 10 dibagi 56. Nah, ini kita hitung dulu, 10 dibagi 56 sama dengan ini 0,178 atau 0,18 kalau kita buletin ya. Lanjut untuk C 50 gram C6H12O6 MR180, maka masanya 50 dibagi 180 MR-nya. Jadi 50 dibagi 180 itu hasilnya adalah 0,277 gitu ya. Jadi buletin aja ya 0,28 mol. Ini satuannya mol semua ya. Untuk yang D, 40 gram MgCl2 MR95, jadi 40 gram dibagi 95. Ini tinggal kita hitung dulu. Hasilnya adalah 0,42 mol. Ini satuannya mol semua. Yang terakhir 25 gram NaCl MR58,5. Jadi 25 masanya dibagi dengan MR-nya 58,5. Ya, 25 dibagi 58,5. Kita hitung hasilnya adalah 1,4625. 1,46. 1, ya, ini 1,46. Nah, kalau dilihat di sini, maka yang memiliki mol paling besar adalah yang 1,46 mol, yaitu yang E ya. Lanjut ke nomor 4. Ya, kita nomor 4 adalah partikel C dalam 2,8 gram C2H4 adalah berapa jika ArC12 Ar hidrogen 1. Kalau kita lihat di sini, oke, di sini kalau kita mau cari jumlah partikel C atau JP, kita cari dulu molnya, karena kenapa ini diketahui 2,8 gram ya, di sini adalah 2,8 gram C2H4. Maka di sini kita cari mol C2H4 sama dengan massa dibagi MR dari C2H4. Masanya adalah 2,8 gram, berarti 2,8 gram dibagi dengan MR-nya. Ingat di sini C-nya kan ada 2, berarti 12-nya harus dikali 2 ya. Untuk 2 atom C berarti 12 kali 2 kan 24. H-nya ada 4, 4 kali 1 4. Jadi 2,8 dibagi 24 tambah 4 kan 28. Jadi hasilnya adalah 0,1 mol. Dari situ kita bisa nyari jumlah partikel C atau kita simbolkan dengan X. Rumusnya adalah mol dikali banyaknya atom C ya, dikali dengan atom C ya, dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini ketetapan bilangan Avogadro. Molnya tadi adalah di sini 0,1 mol, berarti 0,1 mol dikali jumlah atom C. Jumlah atom C di sini tadi ada C2, maka jumlahnya artinya ada 2 atomnya, dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya, berarti 0,1 kali 2 itu 0,2 dikali dengan 6,02 hasilnya adalah 1,2 kali, ini tetap pangkatnya tetap ada ya, 10 pangkat 23 atom, karena C jumlah atomnya kan ada 2. Jadi ini jawabannya adalah yang C, 1,2 kali 10 pangkat 23 atom. Oke, yang berikutnya adalah kita lihat di sini nomor 5. Jika 9 gram Na2SO4 kali 5H2O dengan MR, jadi udah ada MR-nya 90, dipanaskan hingga molekul airnya jadi terlepas, maka banyaknya molekul air yang terlepas itu berapa, begitu ya. Berarti kalau kita buat di sini ya, 9 gram, berarti kita buatnya adalah reaksinya dulu deh. Di sini sebentar. Ini salah. Bentar, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu sebentar.
Jadi di sini kita buat reaksinya dulu. Na2SO4 5H2O ya, dipanaskan sehingga molekul airnya terlepas jadi Na2SO4 ditambah 5H2O seperti ini. Maka karena diketahuinya di sini adalah massa, di sini adalah massanya Na2SO4 5H2O itu 9 gram. Lalu MR-nya juga udah tahu, MR-nya adalah 90. Maka di sini bisa tahu molnya. Mol sama dengan massa, tinggal dibagi dengan MR. Massanya 9, MR-nya 90, maka hasilnya di sini 0,1 mol. Nah, kalau di sini untuk satu molekul Na2SO4 5H2O, ingat ini satu nih, kalau nggak ada angkanya, jadi satu molekul itu 0,1 mol. Maka pertanyaannya kan molekul air yang terlepas itu di sini. Di sini molnya adalah tinggal kita bandingkan. Kalau satu itu 0,1, nah ini nih satu. Di sini cuma nggak ditulis. Sebenarnya ini ada angka 1. 1 mol itu 0,1 mol. Kalau 5 itu berapa? Jadi 5 kalinya 5 dikali 0,1 dikali ya, karena yang ditanyakan adalah jumlah molekul air, jumlah molekul, Jp jumlah partikel atau molekul atau atom gitu ya. Jadi rumusnya mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya itu sendiri karena depannya 5 berarti 5 kali 0,1. Kenapa? Karena satu atau satu itu koefisiennya 1 itu 0,1, maka kalau 5 ya 5 kalinya. Kalau di sini 1 ya dia sama 0,1 juga. Nanti kalau 2 ya 2 kalinya. Berarti dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Kalau kita lihat di sini jawabannya yang E. Begitu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Jumlah atom yang terdapat dari 1,12 liter gas oksigen dalam keadaan standar. Ingat, jumlah atom atau jumlah partikel atau jumlah molekul itu bisa disimbolkan dengan Jp atau X boleh ya. Ini sama, bisa jumlah atom, jumlah partikel, atau jumlah molekul. Rumusnya adalah mol dikali 22,4. Jadi dia butuh mol. Kenapa ini 22,4? Karena kok 22,4? Ini salah tulis. Ini dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini rumusnya tidak berubah untuk jumlah partikel atau jumlah atom. Nah, dia butuh mol, sehingga molnya dapat diketahui dari mana? Dari 1,12 liter gas oksigen dalam keadaan STP. Jadi PSTP rumusnya itu kan mol dikali 22,4. Ingat, ini sudah rumus, angkanya memang ketetapan 22,4. Jadi PSTP-nya 1,12 liter, 1,12 sama dengan mol dikali 22,4. Jadi molnya adalah 1,12 dibagi 22,4. Hasilnya adalah 0,05 mol untuk molnya. Baru kita lihat jadi jumlah partikel atau jumlah atomnya, atau kita simbolkan dengan X, mol. Molnya yang ini yang udah kita dapat, yaitu 0,05 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kita kali. Itu hasilnya adalah 0,3 seperti itu dikali 10 pangkat 23. Kalau di sini 0,3 adanya pangkat 22, ini 23, berarti nggak cocok. Ini nggak cocok, salah. Kita buat deh misalnya 3. Ini kan nolnya mengurangi yang pangkatnya, karena 0,3 itu 3 kali 10 min 1. Ingat, perkalian pangkatnya ditambah min 1 ditambah 23, jadi 10 pangkat 22 gitu ya. Jadi ini 3-nya 0,3 nya kita buat 3 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 22. Ini 3 kali 10 pangkat 22 adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7 ya.
Nomor 7, jika suatu kristal magnesium klorida memiliki kandungan air sebanyak 43%, maka rumus kimia dari kristal tersebut adalah apa? Oke, sekarang kalau kita mau buat seperti ini, ya. Di sini ada MgCl2, magnesium klorida. Ini kan kita nggak tahu nih rumusnya apa. Kita simbolkan dengan X. X-nya kita nggak tahu berapa. H2O. Kalau terurai jadi magnesium klorida ditambah X koefisiennya belum tahu, itu yang kita cari. Kalau diketahui di sini 43% ya kandungan airnya, berarti di sini adalah 43%. Persen itu kan per 100. Maka kalau kita buat ini 43%, 43% air artinya 43% air artinya itu 43%, 43/100 dari misalkan larutan MgCl2H2O. Kita misalkan aja larutan ini seluruhnya itu 100 gram ya, 100 gram. Maka untuk mencari massa H2O 43%-nya kita kali 100 gram. Sehingga ini kenapa 100 gram ini agar memudahkan perhitungan aja sih. Sebenarnya ini kita bisa menentukan sendiri berapa gramnya ya. Jadi ini 43 gram. Oke. Kalau di sini H2O-nya itu 43%, maka MgCl2 itu sisanya. Kalau ini kan pasti MgCl2 dan H2O kan pasti 100%. Jadi 100% dikurang 43%. Berarti kan sama dengan 7 sisa ya. Di sini 100 kita kurang 43 adalah 57%. Berarti 57% ya artinya 57/100, tinggal kita kali 100 gram tadi kan ya, larutan MgCl2 X H2O kita buat 100 gram. Sehingga ini masanya adalah 57 gram. Setelah itu kita cari mol masing-masing dulu aja ya. Ini molnya, mol H2O-nya adalah 43, kita bagi dengan mR karena mol itu kan rumusnya adalah massa dibagi mR-nya. 43 gram mR air itu kan H-nya 1, cuma karena atomnya ada 2 berarti dikali 2. 2 ditambah itu 16, 2 tambah 16 jadi 8. Ini kalau kita bagi 43 dibagi 18, itu hasilnya adalah 2,389 mol. Sedangkan untuk MgCl2 ini kita buat di sini molnya adalah 57 gram, tinggal kita bagi dengan mR-nya. Mg itu 24 ditambah Cl2, berarti Cl itu 35, 35,5 dikali 2 itu kan 71. Jadi 57 ya. 24 tambah 71 itu kan 95. 57 kita bagi dengan 95. Jadi mol hasilnya kita bagi dulu ya. 57 dibagi 95 hasilnya adalah 0,6. Nah, dari sini kita bisa mencari perbandingan koefisiennya dengan menggunakan mol dari masing-masing yang sudah kita dapat. MgCl-nya tadi mol MgCl 2 banding mol H2O. Kita buat gini deh. Nah, MgCl-nya 0,6 mol. H2O-nya 2,389 mol. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bagi ini 0,6 bagi 0,6 ini 1, koefisiennya berarti di depannya 1 ya. 2,389 dibagi 0,6 itu ini kalau kita hitung 3,98. Nah, ini kita bulatkan 3,98 itu jadi 4. Nah, ini karena di sini tadi 1 mol itu jadinya koefisiennya 1, di sini jadinya X itu karena H2O ini tadi kan 3,98
98 kita bulatin jadi 4. Jadi di sini X-nya adalah 4. Sehingga rumusnya MgCl2 ini 4H2O. Ya. Jadi rumusnya adalah yang MgCl2 titik 4H2O. Kenapa? Karena H2O-nya diisi dengan 4. MgCl-nya 1, H2O-nya 4. Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Oke, kita buat. Oke, kita lanjutkan massa unsur nomor 8 ya. Massa unsur mangan yang terdapat dalam 12,6 gram MnO2 itu berapa gram jika atom relatif Mn 55, atom relatif O itu 16 ya. Massa unsur mangan. Jadi kalau kita mau buat di sini, yang ditanya adalah massa Mn, mangannya berapa? Berarti kita buatnya seperti ini. Karena mangannya ada di MnO2, jadi kita buat seperti ini ya. 2 kali. Kenapa 2? Karena Mn2O. Jadi mangannya ada 2 atomnya, sedangkan oksigennya ada 1. Jadi 2 kali atom relatif Mn dibagi dengan molekul relatif. Nah, ini nih Mn molekul relatif itu kesemuanya, keseluruhan, dikali massa gitu. Massa dari Mn2O. Kalau kita buat di sini 2 kali atom relatif Mn-nya 55, 2 kali 55. Mr, jadi semuanya 2 kali 55 untuk Mn ditambah oksigennya 1 tambah 16. 2 kali 55 itu adalah 110 per 110 tambah 16 sama dengan 126. Tinggal kita kali dengan 12,6. Ini sama ini 0,1 ya. 0,1 berarti kan ini tinggal kita kali 110 dikali 0,1. Ini coret aja. 11 dikali 1 ya 11 gram. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 11 gram yang E. Nomor 9 ya. Nomor 9. Nomor 9, suatu senyawa yang terdiri dari 16% Al, 28% sulfur dan sisanya oksigen, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah bagaimana? Berarti kita tulis ya, ada molekul itu terdiri dari Al, S, dan oksigen. Nah, Al-nya 16%, boleh kita tulis 16%. Sulfurnya di situ 28%. 28% ini sulfur. Berarti oksigen sisanya. Semua ini kan molekul ini kan jumlahnya harus 100%. Sehingga 100% dikurang ini 16 ditambah 28. Ini ya, kesatuan 100%. Maka oksigennya kita kurang dulu ya, 100 dikurang 16 dikurang lagi sama 28, hasilnya adalah 56%. Oke, sekarang dari situ kita bisa nyari massa nih. Kalau kita misalkan molekul senyawa ini biar menghitungnya gampang, jadi semua molekul senyawa ini kita misalkan jumlah totalnya 100 gram. Sehingga massa dari Al sama dengan 16%, kan artinya 16/100. Kalau jumlah total dari molekul senyawa tersebut kan tadi kita misalkan 100 gram untuk memudahkan perhitungan ya. Maka ini tinggal kita coret ya gitu. Jadi enak dapatnya 16 gram. Oke, sekarang kita nyari massa sulfur. Berarti kan 28% per 100 dikali 100 sehingga dapat dia 28 gram. Oke, ini udah. Sekarang massa oksigen karena sisanya 56%, berarti 56/100 dikali 100 sehingga dapat 56 gram. Oke. Setelah itu kita cari masing-masing molnya. Jadi molnya itu untuk Al massa dibagi atom relatifnya. Jadi mol sama dengan 16 dibagi
Atom relatifnya 27 dibagi 27. Ini kita hapus dikit lah ya. Oke, berarti di sini 16 dibagi 27 sama dengan 16 bagi 27 sama dengan 0,59, 0,6 lah ya, mol. Kalau ini kita buat deh, ini juga kita hapus sedikit. Mol dari sulfur, mol sama dengan massa 28 gram dibagi sulfur 32. 28 dibagi 32 sama dengan 0,875. Berarti ini tadi oke deh, nanti ya kalau angkanya nggak bagus kita tidak. Oke, ini molnya kita simbolkan dengan N aja, mol. Berarti molnya adalah 56 gram dibagi dengan oksigen kan 16. Nah, 56 tinggal kita bagi 16 saja. Jadi 3,5. Ini kayaknya kita nggak buletin ya, 16 bagi 7 tadi kayaknya biar jadi enak bagi 27. 27 itu kita pakai 0,59 atau kita buat biar 5 semua, ini 0,5 aja ya, ambil depannya aja. Kenapa? Biar perbandingannya itu lebih bagus. Oke, sekarang kita tulis di sini. Mol Al kita bandingkan mol S bandingkan mol oksigen. Nah, jadi kita tulis di sini 0,5 mol kita bandingkan dengan 0,875 mol kita bandingkan dengan mol oksigen 3,5 mol. Ini kalau kita bagi ya, kita bagi dengan 5 ya, sebentar. Oke, ini ternyata angkanya nggak bagus nih kalau kita buat 0,5, ini masih 1 koma ya. Biar memudahkan kita, ini kita tadi kita balik lagi ya. Ini agak rancu di dalam pembulatan. Ini kita buat 0,6 lah ya. Kita balikin lagi 0,58 tadi ya. Jadi kalau aku hitung tadi ini kalau kita bulatkan jadi 0,6. Ya, di sini jadi gini deh, ini 0,87 jadi 0,9 mol ya. Ini 3,5 kita bulatin deh jadi 3,6 mol. Nah, ini kenapa? Biar angkanya tuh bagus. Jadi angkanya itu jadi bagus untuk komposisi ya. Komposisinya kita sesuaikan dengan pilihan ganda soalnya. Oke, sekarang ini jadinya adalah tadi di sini adalah 0,6 mol. Mol sulfurnya jadi 0,9 tadi kita bulatkan, ini juga kita bulatkan jadi 3,6 ya, sama-sama kita bagi 0,3. Jadi kalau dibagi 0,3 ini kan 2, ini dibagi 0,3 ini 3. Nah, 3,6 kalau kita bagi 0,3 itu kan hasilnya bagus juga, jadi 12 seperti itu. Jadi Al nya ada 2, sulfurnya ada 3, sedangkan oksigennya 12. Kita cari yang Al nya 2 kan antara D sama E, Al nya 2, sulfurnya ini kali ini 3, O nya 4 kali 3, ini kesini 12, berarti ini. Karena ini kan oksigennya 3 dikali 3 jadi 9, jadi nggak cocok. Jadi jumlah Al nya 2, sulfurnya 3, oksigennya 12, begitu ya. Jadi harus pinter kita untuk menyesuaikan mol sehingga sesuaikan dengan pilihan ganda, dia mau dibulatkan kemana nih, begitu ya. Untuk nomor 10 ini kita turunin lagi sebentar, ini kita turunin lagi ya sedikit. Ini kita hapus dulu, ini udah tadi. Kita hapus dulu. Oke, untuk nomor 10, suatu senyawa ya, suatu senyawa dengan rumus empiris CH2O memiliki massa molekul relatif 60, maka senyawa tersebut adalah apa? Jadi kalau kita lihat di sini ada rumus empirisnya udah ada nih, H2O. Ini rumus empiris, kita pakaiin N biar jadi MR nya. Massa molekul relatifnya 60.
Jadi kita buat dulu, C itu kan 12, H itu 1, karena atomnya ada 2 dikali 1. Ditambah oksigen juga 1, oksigen itu 16. N sama dengan 60. Berarti 12 ditambah 2 ditambah 16. N sama dengan 60. 12 tambah 2 itu 14. 14 tambah 16 30. N sama dengan 60. Maka N sama dengan 60. Tinggal kita bagi 30. Jadi N-nya adalah 2. Maka rumus molekulnya, ya, rumus molekul senyawa tersebut sama dengan kita buat di sini. CN, sebentar, ini salah. Ini kita buat menjadi, yang ini kita tulis dulu, CH2O. O-nya kita tulis, N-nya diganti sama yang tadi kita dapat 2. Jadi C-nya dikali 2 itu C2, H-nya 2 dikali 2, H-nya jadi 4, oksigennya 1 dikali 2, O-nya 2. Jadi rumus molekulnya adalah C2H4O2. Atau kita cari aja di sini kan ya. Intinya jumlah C-nya ada 2 buah. Berarti ini C-nya 6 kebanyakan, C-nya 2. Betul nih. H-nya 4. Ini hanya 4 tambah 1 5. Dia maunya 4 H-nya. Ini hanya 4 ya. Sedangkan ini 5, salah. Ini otomatis sudah salah. Ini C-nya 3, salah. Karena C-nya 2. Nah, ini C-nya 1, di sini 1, sudah 2. H-nya 3, di sini 3, di sini 1. H-nya jadi 4, betul. O-nya juga 2, ini betul. Jawabannya adalah D. Untuk yang E, kenapa salah? Karena C-nya sudah betul 2, tapi H-nya itu 3 tambah 2 udah 5 tambah 1 6, udah lewat ya. Nomor 11, ini pertanyaannya adalah mol dari 100 ml HCl 0,45 molar. Untuk mencari mol berarti volume dikali dengan molar. Ingat, di sini volumenya 100 ml. Maka volumenya itu harus dibuat menjadi liter. 100 ml agar jadi liter dibagi 1000 jadi 0,1 liter. Masuk ke sini 0,1. Molarnya berapa? 0,45 molar. Hasilnya adalah 0,045, satuannya adalah mol. Begitu. Berarti ini jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 12 ini adalah nomor terakhir. Urea bereaksi dengan asam nitrit dengan reaksi berikut. CONH2 2 kali ditambah 2HNO3 menjadi CO2 ditambah 2N2 ditambah 3H2O. Jika 9 gram urea dan MR60 direaksikan dengan asam nitrit berlebih dan menghasilkan sejumlah gas, ya, maka volume gas yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP. Oke, berarti kita tulis dulu deh reaksinya ya. Ada urea CONH2 2 kali ditambah 2HNO3 akan menjadi CO2 ditambah 2N2 ditambah 3H2O. Ini sekarang kita tulis yang diketahui di sini. Kita jadi punya mata, dia punya MR dengan 10. Pertanyaan, volume gas yang dihasilkan jika diukur pada keadaan S. Ini adalah gas seperti yang ditanyakan. Larutan ya. Oke, sekarang dari sini kita bisa nyari apa? Dari yang diketahui kita nyari mol. Mol itu rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Massanya 9 ya, 9. MR-nya 60. Ini kalau kita bagi 9 dibagi 60 dengan 0,15. 0,15 mol.
Nah, ini molnya. Mol yang diketahui ini baru kita terapkan di mana yang kita mau. Oke, sebentar. Ini apakah reaksinya udah setara? Kita cek dulu. Jadi reaksinya harus setara dulu ya syaratnya. Ini C-nya 1, di sini 1. O-nya nanti O belakangan. Ini N kali di sini. N1 dikali 2, N-nya 2. N-nya di sini juga ada. Di kiri jadi di sini 2, ini ke sini 2, jadi 4. Ini 2 kali 2 juga 4. Oh, berarti udah cocok ya. Ini H-nya 6. Di sini juga H-nya ini ada 2 nih. Ada angka 2 ya, sesuai. H-nya 4 ditambah 2, 6. Oke, berarti udah setara ya. Sekarang secara keseluruhan berarti kita anggap sudah setara karena di sini yang ditanyakan volume STP, PSTP, di sini juga PSTP, nanti di total jumlahnya berapa. Untuk rumus volume STP ya, PSTP sama dengan rumusnya mol kali 22,4. Ini memang sudah ketetapan ya angkanya. Nanti ini juga sama. Maka kita butuh mol. Caranya gimana? Kalau di sini kan tidak ada angka, berarti ini 1 molekul CONH2 sebesar 0,15. Sedangkan CO2 di sini juga tidak ada angka, berarti ini 1 molekul CO2. Kalau 1 0,15 mol, berarti CO2 di sini juga 1 koefisiennya ya. Di sini nih koefisien yang depan. Berarti ini sama 1, maka ini sama dong, otomatis 0,15 mol. Jadi di sini mol CO2 itu 0,15 mol. Kenapa? Karena sama koefisiennya. Maka VSTP-nya sama dengan 0,15 tinggal dikali 22,4. Dikali 22,4, sebentar kita hitung dulu. 22,4 hasilnya adalah 3,36 liter. Nah, sekarang kalau N2-nya berapa? Kan dia fasenya gas juga. Rumusnya sama, mol dikali 22,4. Hanya karena di sini dia ada 2. Nah, di sini koefisiennya 2, maka koefisien yang ditanya yaitu N2 adalah 2. Nih, koefisiennya 2. Yang diketahui kan tadi mol urea, berarti urea itu 0,15. Koefisiennya di sini lihat. Koefisiennya 1. Jadi koefisien ditanya, kita tulis di sini. Koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Ini yang diketahui ya. Yang ditanya yang N2 ini. Berarti koefisien yang ditanya itu 2, koefisien yang diketahui itu 1 dikali mol yang diketahui 0,15. Jadi ini masih mol dulu ya. Ini kita pindahin ke bawah. Nah, ini kita masih mol dulu. Ini adalah mol. Jadi 2 tinggal kita kali 0,15 dulu. Hasilnya adalah 0,3 mol. Nah, dari sini bisa nyari volume 0,3 tinggal dikali 22,4. 22,4 itu hasilnya adalah 6,72 liter. Maka tinggal kita total aja, berarti volume total untuk gas sama dengan 3,36 liter ditambah 6,72. Ini kita tambah dulu 36, berarti hasilnya adalah 10,08 liter. Ini adalah volume total atau volume gas total yang dihasilkan jika diukur pada keadaan STP. Ingat, keadaan itu atau volume itu tidak hanya pada volume STP. Kalau volume STP standar temperatur itu berarti mewakili 0 derajat Celcius 1 atm. Ada juga, ini rumusnya adalah mol kali 22,4. Ada juga VRTP, room temperatur, suhunya 25 derajat Celcius 1 atm. Ini rumusnya agak beda sedikit karena mol dikali 24. Ada lagi untuk volume gas ideal, V dikali V sama dengan nRT. Ini untuk di luar suhu 25 dan 0, jadi bisa 27, bisa 23. Tekanannya juga bisa
beda-beda. R itu adalah tetapan gas, P tekanan, V volume, N itu mol, ya. Atau diukur pada suhu dan tekanan tertentu, berarti N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Begitu. Oke, semoga ini bisa mengerti.